Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia dari jurusan Tadris Matematika semester 5 kelas A dengan NIM 1908105020. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kesulitan belajar siswa dalam memahami konsep operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, pada bab pertama yaitu ada latar belakang. Latar belakang di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Nah, kesulitan belajar matematika adalah kesulitan mengerjakan bilangan saat melakukan perhitungan. Sedangkan perkalian dan pembagian yaitu merupakan keterampilan komputasional yang dipandang sangat sulit untuk dipelajari atau diajarkan. Nah, kesulitan belajar ini itu harus segera diatasi agar tidak menghambat materi-materi berikutnya. Kemudian yang kedua, fakta penunjang kesulitan belajar itu apa saja sih? Faktanya yaitu banyak peserta didik yang masih bingung dalam memahami konsep perkalian dan pembagian, terutama apalagi pada siswa kelas sekolah menengah pertama atau SMP yang seharusnya sudah diajarkan bagaimana cara menghitung perkalian sama pembagian itu sewaktu mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Nah, fakta yang kedua juga yaitu dapat dilihat dari nilai ulangan-ulangan atau nilai UAS, UTS, ulangan harian siswa itu pada pelajaran terutama pada pelajaran matematika itu masih sangat memprihatinkan. Nah, yang ketiga yaitu ada faktor kesulitan belajar. Faktor kesulitan belajar itu ada 2. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu terdapat dalam diri siswa seperti kondisi kesehatan yang buruk, faktor malas pada diri siswa itu sendiri yang mengakibatkan siswa itu malas dalam belajar. Nah, yang kedua ada faktor eksternal atau faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan yang mungkin bisa dibilang kalau siswa sekarang kan sudah banyak mengikuti arus pergaulan bebas, nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu penulis membuat proposal penelitian ini dengan judul Kesulitan Belajar Siswa dalam Memahami Konsep Operasi Hitung Perkalian dan Pembagian. Selanjutnya yaitu ada pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu ada pernyataan masalah. Pernyataan masalah pada penelitian ini yaitu masih rendahnya siswa dalam memahami konsep operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, mengingat matematika itu ilmu yang sangat penting yang sudah diajarkan ketika kita masih TK, SD, SMP, kemudian SMA itu sudah luput dari adanya materi pembelajaran matematika gitu. Nah, faktor-faktor juga terdapat 3 faktor di sini. Faktor masih rendahnya kesulitan belajar siswa dalam melakukan perhitungan perkalian dan pembagian itu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu terdapat pada diri siswa itu sendiri seperti yang tadi yang telah saya sebutkan di awal, yaitu kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan, kondisi ekonomi keluarga juga, kemudian rasa malas yang terdapat dalam diri siswa itu yang mengakibatkan kita tuh malas dalam belajar seperti itu. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal atau faktor lingkungan, bisa lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat itu. Nah, yang ketiga yaitu ada faktor pendidikan juga bisa mengakibatkan kesulitan belajar siswa. Nah, faktor pendidikan itu apa aja sih? Yang pertama yaitu sarana dan prasarana sekolah yang tidak mendukung, seperti seharusnya yang dibutuhkan alat peraga untuk menunjang keberhasilan belajar siswa itu belum terdapat alat peraga yang disediakan oleh sekolah seperti itu. Nah, yang kedua ada pertanyaan masalah atau pernyataan penelitian. Pernyataan penelitian pada penelitian ini yaitu apa yang menyebabkan siswa menjadi tidak memahami konsep operasi hitungan perkalian dan pembagian. Simak video selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tinjauan konseptual dan tinjauan teori.
pada tinjauan konseptual terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu ada kesulitan, yang kedua ada belajar, dan yang ketiga ada operasi hitung. Kita bahas satu persatu yang teman-teman. Nah, yang pertama yaitu kesulitan. Apa sih kesulitan itu? Kesulitan merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan tanda-tanda hambatan atau kesulitan dalam kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang kedua ada belajar. Apa sih belajar itu? Belajar merupakan istilah kunci yang paling penting dalam setiap aspek pendidikan, sehingga tanpa belajar sebenarnya tidak pernah ada pendidikan. Dari itu, kita harus belajar semaksimal mungkin untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang kita inginkan. Yang ketiga yaitu ada operasi hitung. Apa sih operasi hitung itu? Operasi hitung yaitu dilakukan dengan cara menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, dan membagikan. Nah, penguasaan operasi hitung ini merupakan yang paling dasar untuk kita pelajari. Sehingga kalau kita kesulitan nih buat menghitung perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, itu nanti akan menghambat materi-materi setelahnya kalau kita belum bisa menguasai keempat dasar operasi hitung tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada tinjauan teori. Pada tinjauan teori terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu ada kesulitan belajar, yang kedua ada operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Nah, yang kita bahas persatu. Yang pertama yaitu ada kesulitan belajar. Pada awal tinjauan konseptual yaitu sudah diberitahu pengertian kesulitan dan pengertian belajar itu sendiri. Pada tinjauan teori ini kita menggabungkan kedua kalimat itu, yaitu kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar adalah suatu yang menimbulkan hambatan dalam proses pembelajaran siswa. Gejala atau tanda siswa mengalami kesulitan belajar, yaitu yang pertama menunjukkan hasil belajar yang tidak maksimal, seperti hasil ulangan yang masih di bawah KKM, menunjukkan sikap atau perilaku yang berkelainan, seperti membolos, tidak berangkat sekolah, padahal dari rumah kita berangkat sekolah, tapi tidak sampai pada sekolah tersebut. Selanjutnya ada pengertian operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Apa sih operasi hitung itu? Nah, operasi hitung yang kita tahu seperti yang sudah ada itu ada 4. Ada 4. Yang pertama yaitu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Tapi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu hanya 2, yaitu perkalian dan pembagian. Apa sih pengertian perkalian itu? Apa sih pengertian operasi perkalian itu? Nah, operasi hitung perkalian yaitu adalah operasi matematika pensakalan satu bilangan dengan bilangan yang lain. Perkalian juga sebenarnya itu menjumlahkan bilangan secara berulang-ulang. Misalnya 3 dikali 4 dapat ditulis dengan 3 salinan dari 4 bersama-sama, yaitu dengan selanjutnya yaitu pengertian operasi hitung pembagian. Nah, operasi hitung pembagian itu apa sih? Operasi hitung pembagian yaitu operasi aritmatika dasar yang merupakan kebalikan dari perkalian. Misal, terdapat soal 20 dibagi 5 yaitu sama dengan 4. Nah, 4 dikali 5 yaitu 20. Seperti itu. Kemudian ada tinjauan hasil penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil milik penelitian dari Widya Rosyadi dengan NIM 14014112370, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Operasi Hitung Pembagian pada Siswa Kelas 4 STN di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Nah, dalam penelitian saudari Widya Rosyadi tersebut terdapat 2 kesimpulan. Yang pertama yaitu ada kesulitan belajar operasi hitung pembagian. Kesulitan belajar operasi hitung pembagian yaitu meliputi 6 aspek. Nah, yang pertama yaitu ada kesulitan memahami konsep pembagian, seperti siswa itu masih bingung, apa sih pengertian pembagian itu? Sebenarnya bagaimana sih cara menghitung pembagian itu?
seperti itu. Nah, yang kedua ada kesulitan prosedur atau logaritma pembagian. Yang ketiga ada kesulitan mengingat fakta dasar operasi hitung pembagian. Yang keempat ada kesulitan menghubungkan pemahaman nilai tempat pada operasi pembagian tersebut. Nah, yang kelima yaitu ada kesulitan menuliskan susunan bilangan pembagi dan yang dibagi dalam bentuk simbolik. Nah, yang keenam, yang terakhir yaitu ada kesulitan dalam membedakan simbol-simbol operasi hitung seperti simbol perkalian itu seperti apa, simbol pembagian itu seperti apa. Siswa itu masih sedikit bingung membedakan simbol-simbol tersebut. Apalagi kan pada matematika terdapat banyak sekali simbol. Saya sendiri itu kadang suka keliru seperti itu. Nah, pada penelitian Widya Rosyadi juga terdapat faktor kesulitan belajar operasi hitung pembagian. Seperti biasa ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu kognitif siswa belum menguasai konsep keterampilan operasi perkalian dan pembagian yang masih lemah. Yang kedua, kurangnya perhatian siswa dalam menerima pembelajaran. Seperti siswa itu tidak berfokus pada pendidik atau guru yang sedang mengajarkan materi perkalian dan pembagian. Nah, siswa malah mengerjakan yang lain seperti mengobrol dengan teman, mencoret-coret bangku, atau menulis catatan-catatan yang tidak jelas pada buku pelajarannya. Sehingga itu bisa menimbulkan seperti siswa itu tidak memperhatikan gurunya. Nah, kemudian yang ketiga, minat belajar yang masih rendah. Yang selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu dari orang tua atau keluarga. Kurangnya perhatian orang tua terhadap kebiasaan belajar siswa. Seperti orang tua itu tidak menyuruh siswa buat mengerjakan PR terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan yang lain seperti bermain bersama teman-temannya, seperti itu. Kemudian yang faktor eksternal yang kedua yaitu faktor sekolah, meliputi pendekatan guru terhadap siswa. Nah, misalnya ada siswa yang kesulitan belajar tapi guru itu cuek. Maksud cuek tuh tidak mengajarkan bagaimana cara benar-benar sampai siswa itu paham. Mungkin sebagian kecil ada guru yang seperti itu, tapi saya yakin guru zaman sekarang itu tidak seperti itu. Ingin semua murid-muridnya itu dapat memahami semua materi pembelajaran dengan baik, tidak hanya pada pelajaran matematika saja, tetapi pada pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada desain dan metode penelitian. Desain penelitian yang saya ambil di sini yaitu kualitatif eksperimen. Nah, apa sih kualitatif eksperimen itu? Nah, metode kualitatif sendiri itu bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, dan mendeskripsikan hubungan antar variabel dan melakukan generalisasi atas objek penelitian. Sedangkan metode eksperimen itu digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Nah, variabel di sini yang saya ambil yaitu kemampuan siswa dalam memahami konsep perkalian dan pembagian pada siswa SMP kelas 7. Kemudian yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya ambil yaitu dari angket atau kuesioner yang dilakukan setiap minggunya untuk dapat melihat perkembangan sejauh mana siswa mengerti atau memahami materi yang telah saya berikan atau guru yang telah guru berikan kepada siswanya. Maka dari itu dilakukan angket atau kuesioner setiap minggunya. Nah, kemudian yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang itu yaitu metode pembelajaran yang menyenangkan dan sederhana. Nah, metode pembelajaran yang menyenangkan dan sederhana itu seperti apa sih? Nah, kita bisa dengan cara, kalau perkalian nih dengan cara jari magic ya, seperti kalau 6 dikali 7 kan seperti ini. Nah, angka yang jari yang menutup ini yaitu puluhan dan ini nantinya akan dijumlahkan. Sedangkan jari yang berdiri ini yaitu satuan yang nantinya akan dikalikan. Nah,
Kemudian kita mengalihkan dulu jari yang berdiri ini. Ada berapa? Di sini ada 3, di sini ada 4. Kemudian kita kalikan 3 dikali 4 yaitu 12. Kemudian yang menutup ini kan puluhan. Kita jumlahkan ada 30 berarti kan. Nah, 30 ditambah 12 yaitu 42 seperti jari. Sekian presentasi proposal penelitian saya dengan judul kesulitan belajar siswa dalam memahami konsep operasi hitung perkalian dan pembagian. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.